wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas salah satu jenis komunikasi. Komunikasi bisa dikatakan berhasil apabila komunikasi itu mampu mengubah sikap dan tindakan seseorang secara sukarela gitu ya. Nah, salah satu caranya itu dengan menggunakan komunikasi persuasif. Oke teman-teman, sebelum saya bahas lebih lanjut terkait komunikasi persuasif ini, saya ingin bertanya nih, di zaman sekarang yang makin modern, makin berkembang dengan pesat, teman-teman pernah gak sih lihat promosi penjualan makanan seperti beli satu gratis satu, atau juga marketplace online seperti Shopee, TikTok Shop, Lazada dan sebagainya gitu. Banyak sekali promosi-promosi potongan harga atau diskon yang awalnya harga 200.000 menjadi 100.000, yang membuat kita tergiur dan tertarik untuk membelinya. Nah, dari contoh-contoh tadi itu tuh kurang lebih kita sudah terpersuasi untuk merubah pikirannya dan akhirnya tergerak untuk membeli. Oke, sekarang saya akan menjelaskan secara teoritis ya. Jadi, komunikasi persuasif adalah komunikasi yang bertujuan untuk mengubah atau mempengaruhi kepercayaan, sikap, perilaku seseorang sehingga bertindak sesuai dengan yang diharapkan gitu oleh komunikator. Komunikasi persuasif merupakan proses penyampaian pesan yang dimaksudkan untuk memperkuat, membentuk, ataupun mengubah tanggapan seseorang, atau lebih tepatnya berguna untuk mempengaruhi orang lain supaya sependapat dengan komunikator gitu. Komunikasi persuasif sendiri identik dengan komunikasi yang sifatnya membujuk orang lain tanpa adanya paksaan untuk sependapat dengan pembicara gitu ya teman-teman. Nah, komunikasi persuasif ini memiliki beberapa tujuan. Yang pertama itu merangsang gitu. Merangsang ini tuh berguna untuk memperkuat keyakinan komunikan dengan apa yang disampaikan komunikator. Untuk itu perlu disampaikan suatu fakta gitu. Yang kedua itu meyakinkan meyakinkan gitu. Nah, pada proses ini bertujuan untuk meyakinkan individu sehingga memunculkan perubahan emosi seperti keyakinan, penilaian, sikap dan sebagainya. Terus yang terakhir itu ada ajakan bertindak gitu. Nah, opsi ini tuh komunikator mengajak komunikan untuk bertindak dengan tujuan untuk meningkatkan rasa ingin tahu gitu, atau memecahkan masalah serta mengusulkan opsi solusi terkait objek yang diperbincangkan gitu. Nah, selanjutnya itu unsur-unsur komunikasi gitu. Yang pertama itu ada komunikator. Komunikator adalah orang yang menyampaikan pesan dengan tujuan untuk mempengaruhi sikap, pendapat, dan perilaku orang lain, baik secara verbal maupun secara nonverbal gitu. Komunikator itu harus memiliki etos yang tinggi, teman-teman, agar komunikasi persuasif itu efektif. Yang kedua itu ada komunikan. Komunikan adalah orang yang menerima pesan atau orang yang terpersuasi gitu dengan atau terpengaruh dengan komunikator gitu. Terus yang ketiga itu ada pesan. Pesan itu isi yang ingin disampaikan baik dalam bentuk verbal maupun nonverbal gitu. Yang keempat itu ada saluran atau media. Saluran itu dipengaruhi oleh komunikator untuk berkomunikasi dengan berbagai orang, entah itu secara formal, non-formal, face to face, ataupun bermedia gitu. Saluran dalam komunikasi persuasif itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu formal dan informal. Kalau formal itu seperti media elektronik, yaitu radio, televisi, ponsel, dan sebagainya. Sedangkan saluran informal itu
yaitu situasi antar personal langsung gitu teman-teman. Nah, yang kelima itu ada umpan balik, yaitu jawaban atau reaksi yang timbul dari komunikasi atau pesan itu sendiri gitu. Yang keenam itu ada efek, yaitu perubahan yang terjadi pada diri komunikan sebagai akibat dari diterimanya pesan melalui proses komunikasi gitu. Efek yang terjadi bisa berupa perubahan sikap, pendapat, dan tingkah laku. Nah, teman-teman, dalam komunikasi persuasif juga ada yang namanya interpersonal komunikasi, yang dimana pesan itu disampaikan secara langsung dari pemberi pesan ke penerima pesan gitu. Misalnya yang dilakukan oleh salesperson, apa yang mereka sampaikan itu akan membuat seseorang tertarik gitu. Atau misal ketika kita nih datang ke mall atau ke tempat belanja gitu, terus kita tuh melihat ada banner atau poster gitu, poster promosi atau potongan harga yang awalnya kita tidak tertarik gitu buat beli, jadi tertarik membelinya. Nah kita kan mendatangi toko tersebut, lalu datanglah tuh salesnya atau promotion personnya gitu tuh, ini datang untuk mempromosikan barang-barangnya, yang pada akhirnya komunikasi nonverbal yang ada di banner atau poster diperkuat oleh promotion person dengan komunikasi verbalnya sendiri gitu. Nah, selanjutnya juga ada personal komunikasi. Dalam komunikasi persuasif, personal komunikasi ini sangat mempengaruhi atau menggerakkan individu untuk melakukan hal yang sejalan. Misalnya ketika teman kita berjualan, entah itu jualan aksesoris maupun makanan, ia pasti akan membujuk kita gitu untuk membelinya. Padahal kita tuh nggak butuh-butuh banget gitu tuh. Tapi ketika teman kita yang nawarin, entah kenapa kedekatan personal itu tergerak gitu teman-teman.